menunjukkan bahwa kita ini tidak hidup di dalam musim yang sama. Karena di sana dikatakan ada sebuah musim untuk segala sesuatu. Nah, sekarang saudara lihat di sini kurang lebih ada 1.000 orang. Nah, 1.000 orang ini masing-masing memiliki musim yang berbeda-beda. Mungkin sebelah saudara, Anda perhatikan dia sedang berada dalam musim menuai, sehingga hidupnya diberkati. Hidupnya melihat, Anda lihat bahwa hidupnya betul-betul enak. Sedangkan orang yang di sebelah saudara yang satunya, terus kita harus bagaimana? Ketika saudara sedang menunggu akan waktu Tuhan dan saudara tidak bisa melihat tangan Tuhan, oke? Saudara tidak paham kenapa sampai sekarang tangan Tuhan belum saya lihat. Yang menyembuhkan, yang membawakan mukjizat, saya belum melihat akan hal itu. Saya mau berkata gini, kalau saudara tidak melihat tangan Tuhan, maka percayalah pada hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan buat masa depan saudara apa? Hatinya Tuhan untuk kehidupan saudara. Karena yang saya ingin sampaikan adalah Tuhan sedang bekerja di belakang orang benar, ditetapkan oleh Yahweh. Terus dan dia berkenan atasnya. Ayat berikutnya, ayat 24, silakan. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai benar-benar tergeletak. Terus karena Yahweh menopang tangannya. Saudara lihat, ketika kita sedang menunggu akan waktu Tuhan, kita perlu untuk mengambil sebuah langkah. Nah, menunggu itu bukanlah pasif, bukan doing nothing, tapi doing something. Ada tindakan, ada sebuah langkah. Nah, kata kuncinya di sini adalah bukan langkah-langkahnya, bukan. Karena ada orang berkata itu begini, Pak, saya sudah melangkah, Pak. Saya sudah mencoba untuk mencoba bisnis, mencoba untuk mengambil tindakan, tapi saya percaya sampai detik ini juga mujizat masih terjadi bagi mereka yang dicintai oleh Yesus Kristus. Dan sekarang saya tanya, siapa di sini yang dicintai oleh Yesus Kristus? Lambaikan tangan tinggi-tinggi, coba. Saudara pulang, terima mujizat yang terbaik. Come on, tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Tuhan. Mari kita. Ya, hari ini saya baru pulang dari ibadah di gereja YHS, dan seperti hari-hari Minggu pada biasanya, bahwa selalu disampaikan firman Tuhan, disampaikan kebenaran firman Tuhan untuk semua jemaat yang hadir. Dan saya sangat diberkati di ibadah hari ini dengan sebuah firman Tuhan yang berjudul sebuah penantian.
menanti waktu Tuhan. Ya, setiap manusia kan kita punya musim di dalam kehidupan kita. Masing-masing kita sudah ditetapkan oleh Tuhan, sudah diatur oleh Tuhan, seperti ada sebuah pujian, setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tentu saja setiap kita musimnya itu beda-beda. Mungkin ada yang sedang menuai, ada yang sedang menanam, ada yang sedang merawat, ya berbeda-beda. Dan dalam keadaan seperti itu, nasihat firman Tuhan untuk kita, ya seperti renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Billy hari ini, yaitu 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menantikan waktu Tuhan dengan percaya. Jadi tetap percaya. Kita semua punya mimpi, kita punya angan-angan, kita punya cita-cita, kita punya harapan-harapan, kita punya tujuan-tujuan, baik dalam pernikahan kita, keuangan kita, dalam kesehatan kita. Nah, kalau sesuatu yang kita harapkan, yang kita impikan belum terjadi, lalu ngapain? Kadang kan orang bingung, aduh saya harus gimana? Apa yang harus kulakukan? Nah, di dalam penantian itu tetaplah percaya. Karena Tuhan punya waktunya. Ada waktu Tuhan yang terbaik buat kita, ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang dan seterusnya kita nggak mengerti. Jadi tetaplah percaya, tetaplah beribadah, tetaplah berdoa, tetaplah melayani, tetap lakukan aktivitas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang kedua yang disampaikan yaitu menantikan waktu Tuhan dengan jiwa yang tenang. Tenanglah hai jiwaku. Bukan bersikap panik, bukan bersikap ragu-ragu, bukan bersikap was-was, cemas, khawatir, takut, tetapi dengan jiwa yang tenang. Tenanglah hai jiwaku. Tenanglah hai jiwaku. Karena jiwa kita ini di dalam pikiran ada kelirnya apa? Tenanglah hai jiwaku. Menghadapi kehidupan ini dengan masih ada pandemi ini, tenanglah. Jangan takut, jangan khawatir. Nikmati saja, ya, nikmati setiap musim, setiap proses yang ada. Karena kita tahu bahwa endingnya pasti menang. Endingnya pasti bagus. Karena kita bersama Yesus, kita kan sudah in Christ, Christ in me, ada Spirit of Christ di dalam diri kita. Jadi jalani hidup dengan ketenangan, jalani hidup dengan sukacita, jalani hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dinikmati aja. Nah, yang ketiga, menantikan Tuhan. Di dalam penantian itu kita menantikan Tuhan dengan tindakan. Jadi bukan saja berdiam diri, bukan saja duduk pangku tangan, tidak melakukan apa-apa, tetapi ada suatu tindakan, ada suatu action. Mungkin ada yang berkata, iya tapi saya bingung apa yang harus kulakukan. Ya, kalau saudara dalam situasi seperti itu, lakukanlah apa yang saudara bisa. Lakukan saja apa yang saudara bisa. Kemudian yang terakhir, yang keempat, apa yang harus kita lakukan di dalam sebuah penantian, yaitu menantikan waktu Tuhan dengan komitmen. Tetap ada komitmennya. Tetap hal yang perlu kita lakukan di dalam penantian kita. Menantikan waktu Tuhan dengan tetap percaya, menantikan waktu Tuhan dengan tetap tenang, menantikan waktu Tuhan dengan tindakan, action, dan terakhir, menantikan waktu Tuhan dengan komitmen. Saya diberkati dan saya berdoa supaya saudara pun diberkati dengan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yeshua HaMashiach, bless you.